Hai sahabat mistis, bertemu lagi bersama saya Ana Cike. Dan malam ini saya berada di sebuah bangunan yang sudah lama kosong. Dan bangunan ini adalah bekas pabrik tenun. Malam ini juga saya ditemani oleh beliau Bapak RW sekitar sini dan oleh kerabat saya yang akan mengikuti penelusuran. Nah, sahabat mistis, kita langsung aja ngobrol dengan Pak RW karena Pak RW yang tahu dari awal mula dibangun tempat ini ya Pak ya, sampai kosong. Nah, Bapak sudah tahun berapa tempat ini dibangun? Ini tahun 1968. Itu diresmikan oleh Menteri Perindustrian Kapolri. 98. Ya, 68. Oh, 68. Oh, udah lama ya. Itu ada di dalam ini ada monumen peresmiannya pakai keramik. Memang resmi ya Pak ya. Dan ini kosongnya sudah berapa lama Pak? Ini tahun 2009. Oh 2009 ini kosong. Lama, setelah kosong diisi lagi sampai 2012. Oh diisi ya. Masih sama tenun? Iya tenun, masih tenun. Dari 2013 sampai sekarang kosong. Berarti udah berapa lama? 17 tahun ada? Ya, hampir 17 tahun. Hampir 17 tahun kosong, tapi sebenarnya sempat dibangun, aktif, kosong lagi, aktif lagi, dan sekarang hampir 17 tahun kosong. Ya. Udah lama banget. Udah lama, dan sebenarnya bisa kita lihat dari awal bangunannya juga ya memang sudah cukup lapuk ya Pak ya. Betul. Dan dari awal masuk ini juga Pak RW merinding. Jadi merinding nggak? Aku juga tadi juga sempat masuk dari gerbang juga, baru masuk. Kok hawanya juga udah beda. Nah, jadi Pak, jadi di sini boleh tahu penyebab tutupnya apa memang karena memang sudah tidak aktif lagi atau karena hal-hal lain yang Pak RW ketahui di tempat ini? Ini menurut informasi yang saya tangkap waktu kurang lebih tahun 1993 kalau nggak salah ada kejadian karyawan yang celaka, yang pernah kecelakaan oleh mesin karena rambutnya masuk ke gulung ya. Terus paling dominan ini di sini karena daerahnya banjir Bu. Oh karena daerahnya banjir. Betul. Yang tadi sempat Bapak tunjukin banjir bisa sampai segini ya, berarti 1 meter lebih itu. 1,5 meter ini. Oh jadi mesin-mesinnya itu kerendam semua. Oh jadi aktif. Akhirnya ditutup dulu, aktif lagi itu dilanjutkan sama orang Korea ya, kalau nggak salah orang Korea sampai di lelangnya. Banyak kejadian-kejadian yang menurut masyarakat setempat atau warga yang sengaja lewat itu banyak kecelakaan ataupun ada penampakan benang manusia di pinggir jalan. Setelah tutup berarti? Betul. Jadi sahabat mistis, tempat ini memang sebenarnya penyebab kecelakaannya juga karena disebabkan oleh banjir. Jadi tempat ini sering kerendam dan akhirnya mesin-mesin mati ya Pak ya. Dan selain itu juga memang di sini pernah terjadi ada karyawan yang kecelakaan kerja ya. Dan bahkan rambutnya sampai ke gulung. Berarti perempuan ya Pak ya? Perempuan. Oh, sampai meninggal Pak? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan ada sosok perempuan dari tadi ya, itu kayak ada memang sebenarnya mungkin ya Allah ya sabar sebentar. Oke, jangan dulu diceritakan sahabat mistis karena kita masih mau mendengarkan cerita-cerita mistis yang Pak RW ketahui di daerah sini, yang Pak RW alamin atau warga-warga sekitar sini yang alamin, yang dilihat juga. Sosok-sosoknya biasanya udah nggak enak ya, kayak nggak nyaman diceritain gitu. Tapi beneran ini saya juga kok ngerasainnya kayak nggak, aduh. Ini lihat ke kamera. Nggak enak ya Pak ya, kayak mau berat di belakang agak berat. Bulu kuduk ya, kalau nggak salah bulu kuduk juga agak tinggi. Merinding ya, terus, makin frekuensinya makin terasa. Terus hawanya juga agak beda ya Pak. Iya, saya sih agak sesek sih. Ya. Ngomong kayak deg-degan gitu. Ya. Nah, maaf, sebentar karena di sini meskipun Pak RW di sini interaksi dengan mereka ini kan. Assalamualaikum. Kita jadi interaksi dari mereka. Assalamualaikum. Sebentar, permisi, sebentar. Oh, benar-benar sahabat mistis, baru kita masuk dan belum menjalankan penelusuran.
tapi intensitas mereka di dalam pabrik ini memang cukup kuat. Dan ketika kita akan bercerita, saya pun ketika tadi mau bercerita sosok tersebut seperti dihalangi, jangan-jangan, dan akhirnya saya mengalah untuk ditunda dulu. Oke Pak RW, bisa dilanjutkan. Jadi apa saja gangguan-gangguan yang terjadi di lokasi ini yang Pak RW alami, tapi ini langsung interaksi Pak RW-nya, yang Pak RW alami ataupun masyarakat sekitar merasakan ataupun melihat. Ya, jadi alhamdulillah kalau di sini ya kemungkinan penunggu di sini ataupun yang ada di sini itu untuk lingkungan menjaga, untuk warga setempat menjaga. Untuk ya, warga setempat menjaga, oke. Mereka itu sebetulnya pengen didoain ya. Betul, iya. Saya merasakan ya, aura itu. Pengen didoain, gimana ya? Bilangnya susah sih. Terus kejadian di Allahu Akbar. Yang di pinggir sebelah itu ada garmen juga ya, sempat terjadi kesurupan massal. Astagfirullah, kesurupan massal. Betul, hampir. Setelah tutup ini berarti apa ya? Betul. Iya. Itu kejadiannya udah hampir 1 tahun kemarin ya, kesurupan massal, karena mungkin berdirinya garmen tersebut tidak ada izin. Ya, nggak ada izin lah ya. Iya. Nggak ada izin, apalagi tidak ada, kurang tata keramanya. Betul. Mungkin ya Pak ya. Ya minimal selamatan lah ya. Betul, selamatan. Kita mendoakan supaya tempatnya nyaman, tentram, dan kita juga ibaratnya meminta izin kepada, selain kepada manusia, tapi kepada alam di sekitarnya. Betul. Tapi ya itulah terkadang zaman sekarang ya Pak ya. Betul. Tapi ketika mereka sudah terjadi kesurupan massal, apa yang mereka lakukan? Jadi yang dominannya itu nggak mau ya dipanggil eyang atau apa, sepuh-sepuh nggak mau, dia itu dipanggilnya kaula kalau nggak salah ya. Kaula ya, dia itu jadi ada permintaan, semacam permintaan itu pengennya menyembelih kambing hitam. Oh, tapi sebenarnya itu ya mungkin kalau dituruti juga terkadang gini, mungkin hanya permintaan sesepuh. Betul. Seperti zaman dulu. Betul. Kopi atau apa salahnya, karena kita menyuguhi itu selain kepada manusia, kita berbelas kasih atau memberikan kasih kita, tapi kepada makhluk lain juga intinya. Tapi bukan berarti kita mungkin kalau untuk hal-hal itu saya juga kurang setuju. Betul. Karena takutnya itu hanya simbol. Betul. Ketika kita menyembelih sesuatu, apalagi yang simbol dengan kambing hitam, takutnya dia minta tumbal. Betul. Biasanya seperti itu. Ibaratnya gini Mbak Ana ya, kalau misalkan untuk jadi ganti ya, gantinya ya. Sebetulnya mereka itu pengennya itu kita itu bersyukur. Betul. Mensyukuri, terus apa itu sebenarnya mungkin lebih ke namanya itu bahwa kita menghargai. Betul. Mereka. Jadi sebagai gantinya, daripada di sini hawanya seperti ini, kita syukuran, ada syukuran dengan potong ayam ataupun apa. Betul. Sebenarnya ayamnya nanti kita makan juga. Betul. Atau apa juga. Lebih keselamatan mungkin. Namanya selamatan. Betul. Ya, dengan adanya kumpul berbagi, makan bareng. Betul. Dan berdoa bersama. Gitu. Maaf pemirsa ini ya, betul apa yang dikatakan. Konfirmasi ke pihak perusahaan tersebut bahwa kita akan menggelar permintaannya untuk syukuran. Niatnya untuk syukuran. Ya. Ternyata sama yang perusahaan itu tidak digubris atau tidak diturutin. Dan akhirnya terjadi lagi 2 kali. Oh, kesurupan masalahnya itu karyawannya. Betul. Ya, setelah syukuran, makan bersama, doa bersama, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Iya, gitu. Sebenarnya itu sih peringatan yang baik untuk siapapun. Betul. Untuk kita manusia. Jadi jangankan kita membangun pabrik atau garmen, kalau saya sih kayak pindah rumah ataupun apapun, pasti saya gelar syukuran atau selamatan. Betul. Dengan niat apa? Mengungkapkan rasa syukur kita, mengumpulkan banyak orang untuk berdoa, dan kita makan-makan bersama. Itu adalah salah satu ungkapan dari rasa syukur kita. Iya. Kita berbagi kebahagiaan mungkin ya Pak ya, supaya tempat kita aman, nyaman, tentram, dan lancar apabila dipakai usahanya. Betul. Oke Bapak, nah selain itu, nah biasanya yang hal-hal yang terjadi di jalanan, tadi ada sempat terjadi kecelakaan juga katanya, memang ada gangguan-gangguan kah? Ya banyak Bu ya, kemarin aja yang terakhir itu pas yang lewat ya, dia itu sampai terengah-engah bahwa katanya ada perempuan di atas pohon mangga sampai di depan itu. Kalau yang kecelakaan itu kebanyakan yang bilang itu bahwa ada yang nyebrang ya, yang nyebrang jalan nggak tahu asal usulnya gitu. Iya, jadinya ngerem mendadak mungkin ya.
Nah itulah terjadi banyak kecelakaan. Terus Mbak Ana boleh dikatakan ya yang di belakang itu karena pinggirnya itu Sungai Citarum ya. Sungai Citarum itu ada dari benteng itu udah masuk Sungai Citarum besar. Oh ini tuh. Iya betul. Jadi sahabat mistis di depan jalan raya, di belakang Sungai Citarum. Dan yang saya tahu banyak sekali, mohon maaf, jadi ke Sungai Citarum itu banyak yang buang mayat atau apa ya Pak ya, sering ditemukan yang seperti itu juga ya. Kebetulan kalau yang dulu Bu, yang dulu ini kan pinggirnya itu ada selokan ya. Kayak air terjun gitu, curug gitu. Di belakangnya di pinggir sebelah ini sampai ke Citarum itu curug. Kalau kata sesepuh dulu mah pemandian itu tuh Bu, katanya ya katanya seperti itu, karena ke belakang itu sebelum ada perusahaan masih sawah sananya. Terus banyak hal-hal yang di sana yang dominan, ada pohon beringin. Nah itu di sebelah mana pohon beringin? Boleh saya tunjukin? Mau sambil jalan aja, tunjukin aja lihat pohon beringinnya. Ini bisa dilihat sahabat mistis, luas dan sudah banyak tanaman liar karena ya kurang lebih 17 tahun mungkin ini kosong. Ini baru dipotong kemarin. Dan ini tuh bulan lalu baru dibersihkan ya. Kebayang kalau tidak dibersihkan. Ada semeter mungkin rumputnya Pak? Lebih. Oh walah. Lebih. Ya. Gimana Mbak? Anak ini udah ke dalam ada lumayan. Ini ya. Akhirnya udah di sini aja lah. Sini ya. Pohon beringinnya di sebelah mana? Ini nih. Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya. Agak maju aja nggak apa-apa. Nah, saya mau naik ke sini aja Pak. Ini kan ada lantai 2, ada tangga ini ya. Tangganya lantai 2. Ada orang di atas. Assalamualaikum. Ini tuh mulai kayak tempat keluar masuk mereka itu merasanya dari sini Pak. Jadi mereka keluar. Oh cerah. Ini pohon beringin. Mana? Oh. Jadi sahabat mistis di sebelah sana ada. Jadi nanti kita bisa nggak sih Pak ke arah sana atau nggak bisa ya? Kalau saya sih nggak boleh ya. Oh kalau Bapak nggak boleh, tapi kami bisa ya? Iya. Boleh. Ada jalannya tapi ada aksesnya? Ada, nanti ini tangga nih. Ya. Masuk aja ke atas. Oke. Tapi hati-hati ya karena bangunannya udah roboh. Lihat aja sebelah kanan. Di tapi sebelah nggak kelihatan kalau di dalam nggak kelihatan karena ada atap. Tapi ini kalau masuknya kawasan masuk di ngadep sana Pak. Ya. Masuknya di kawasan pabrik ini pohon beringin. Iya. Di dalam bisa? di atas. Oh. Atap. Di atas atap masih tumbuh pohon beringin. Sampai akarnya ke bawah itu. Oh alah, berarti nggak lamanya iya. Ya, berarti nggak dipotong itu Pak atau nggak bisa biasanya? Nggak bisa dipotong. Nah mungkin kalau saya lihat misal sedikit ini kita berbagi apa ya menurut penglihatan yang saya lihat. Jadi pohon beringin itulah yang di situ sosok yang menyebut kaula itu di situ. Ya, betul nggak Pak? Betul. Disitulah yang sosoknya sebenarnya ya bisa dibilang sih leluhur ya. Leluhur saya tidak bilang negatif karena apa? Beliau memang sosoknya menyeramkan kalau saya lihat, tinggi, besar, tapi bukan genderuwo yang seperti yang di depan Pak yang tadi saya lihat. Nah, jadi sosoknya seperti buto. Betul, buto hijau. Iya. Maaf ya. Iya, buto, bener nggak Pak? Betul. Ya, itu beliau sosoknya tinggal di pohon beringin itu. Jadi karena tadi juga kebetulan yang awal menyambut saya datang, saya masuk sebelum saya menjalankan tadi syuting, saya izin dulu di tempat ini. Dan sosok yang menyambut itu adalah sosok perempuan berbaju merah. Dan beliau yang menyebutkan kaula gitu, kaula rojo gitu, rojo raja buto, rojo buto, jadi rajanya buta katanya beliau. Itulah sosok-sosok yang tadi menyambut saya Jen. Jadi yang sosok baju merah itu yang saya lihat paling aktif ya Pak ya. Paling aktif itu. Paling aktif betul, paling aktif siang hari juga. Kalau siang hari wujudnya seperti manusia. Betul. Malam rusak mukanya ya Pak ya. Itu sosoknya ya, itulah namanya sosok makhluk gaib itu biasanya bisa mancala putra, mancala putri. Oh tapi bukan malam hari aja ya? Gangguannya ya? Pernah siang hari. Biasanya siang juga bisa. Bisa apalagi menampakkan. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib lebih aktif ya. Menjelang maghrib lebih aktif, sosoknya udah rusak mukanya biasanya memperlihatkannya. Nah Pak RW boleh cerita nih karena saya lihat kayaknya gelisah banget gitu Pak RW. Kenapa gitu kan? Karena mungkin yang saya tahu mungkin Pak RW pertama
Pak RW sudah kenal dekat dengan sosok-sosok yang di sini, satu. Kedua, ya mungkin Pak RW juga ya alhamdulillah kalau saya ada kepekaan, kelebihan yang Allah kasih ya. Betul. Makanya Pak RW juga bisa berinteraksi. Tapi tetap ya alhamdulillah lah satu frekuensi karena apa? Allah. Hai, assalamualaikum. Bukan berarti kita sekarang kenal dekat, tapi kita tetap bisa tetap menjaga tata krama ya. Betul. Karena kalau saya lihat Pak RW masih sangat mentaati aturan-aturan yang ada di sini. Betul. Karena Apalagi ada pernah gini, Bu. memperingati nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau khususnya di lingkungan kami itu setiap malam Jumat diadakan yasinan ya. Ya, Kita mendoakan semua, khususnya karun-karun yang udah lama, Betul. orang tua yang lama, nih kakek buyut, pendahulu kita doakan. Iya. Gitu. Karena Kita, betul Mbak Ana. Jadi ini udah berat ini yang di atas. karena kewajiban kita sebagai manusia mendoakan, selain kita mendoakan orang-orang yang masih hidup, justru kita juga harus mendoakan nomor satunya adalah leluhur-leluhur Betul. kita. Karena apa? Tanpa mereka kita tidak akan ada. Betul. Dan karena mereka juga kita punya banyak misteri. Tapi ingat, tidak semua misteri harus kita ungkap. Contohnya di tempat ini, karena dari tadi banyak sekali yang membisikkan saya nggak mau di ini, saya tahu kamu lihat saya nggak mau dibahas seperti yang sosok perempuan yang mungkin itu khorinnya ya. Saya tidak bilang itu rohnya, karena manusia yang sudah meninggal mereka berpulang ke Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap khorinnya. Khorinnya itu adalah kembaran manusia yang memang mengikuti manusia itu sampai kita meninggal. Ketika manusia itu meninggal, jasadnya dikubur, rohnya kembali ke Tuhan dan khorinnya masih bergentayangan. Maka dari itu itulah yang suara-suara dari orang-orang rintihan kesakitan dari awal yang saya dengar, rintihan kesakitan kayak menangis gitu kan, sakit hati. Nah itulah mereka itu perlu bantuan kita, tapi ingat mereka hanya perlu bantuan doa, bukan apapun ya. Oke Pak RW, ada lagi yang mau disampaikan? Ini udah nganyain banget Pak RW. Kalau udah dibilangnya, kalau misalkan gini Mbak Ana, sebetulnya banyak yang kesini untuk ekspor ataupun apa. Biasanya kalau saya sampai gerbang itu aja. Jadi kalau saya masuk itu udah disuruh pulang. Nah alasannya kenapa? Jadi yang khususnya yang itu untuk saya sendiri udah disuruh pulang. Jadi gini intinya, mereka itu tidak mau menampakkan, mereka itu tidak mau diganggu. Betul. Kalau mereka menampakkan akan lebih banyak lagi gitu intinya. Jadi yang di sini khususnya sebetulnya mereka itu pengennya didoain sih Mbak Ana ya. Betul. Pengennya didoain gitu. Jadi mungkin kedatangan saya ke sini juga tadi sebelum saya menjalankan syuting, bismillah saya sudah izin dulu, dan di sini saya juga datang ke tempat ini bukan untuk menantang atau apapun. Justru saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat mistis yang ada di rumah yang menonton. Jadi bahwa setiap tempat itu terdapat makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk astral, dan dimanapun berada sebenarnya mereka itu ada. Dan kita menelusuri tempat ini untuk berinteraksi dengan mereka, tapi bukan untuk mengganggu, melainkan untuk lebih mengenal mereka supaya menguatkan keimanan kita bahwa semakin kita mengenal mereka ada tapi bukan untuk ditakuti. Itu tujuan saya Pak RW. Betul. Bismillah. Dan karena sebenarnya tadi Pak RW katakan bahwa beliau sebenarnya tidak pernah masuk ke sini, tapi karena menunjukkan pohon beringin akhirnya kepancing masuk ke sini. Tapi sahabat mistis bisa melihat Pak RW sudah tidak nyaman. Kalau siang hari sih Mbak Ana kita selalu misalkan satu hari di sini aktivitas ya. Aktivitas misalkan kita kayak tadi aja kita sering gitu main ke sini karena kita disuruh juga sama yang punya perusahaan ya betul. Mereka selalu ada tapi tidak mengganggu. Cuman kalau lebih mungkin jadi kalau saya rasakan sih gini, mereka mengganggu sama orang-orang yang julid juga, yang sompral, ngomongnya sembarangan biasanya interaksi mereka. Tapi sih satu, jadi yang saya penasaran mungkin yang akan saya temui yang perempuan baju merah itu, saya ingin berinteraksi dengan dia karena kenapa sih dia julid banget gitu, iseng banget gitu kan. Dia nggak mau dijulidin tapi dia iseng, satu itu mungkin. Dan sosok leluhur yang ada di pohon beringin, semoga beliau juga mau berinteraksi dengan saya, dan berapa lama mungkin saja ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Oke sahabat mistis, saya akan melanjutkan penelusuran, dan untuk Pak RW terima kasih untuk waktunya dan untuk berbagi pengalamannya. Insya Allah penelusuran kita kali ini ingin membagikan pengalaman kita dan bisa bermanfaat untuk dilihat, karena kita tidak ingin menantang atau apapun. Pak RW terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan penelusuran
Terima kasih banyak. Mangga. Oke sahabat mistis, kita lanjutkan penelusuran kita. Jadi sahabat mistis, sebenarnya saya tadi karena Pak RW menunjukkan ke arah pohon beringin, terlewati tempat yang bikin saya penasaran ketika tadi saya membuka atau meminta izin, yaitu di sebelah sana. Jadi sebenarnya kalau saya jelaskan, lihatin di sini ya, perempuan yang tadi saya bilang, yuk nggak apa-apa, yuk kita samperin sebelah mana, samperin sebelah mana? Oh, itu di atas sebelah sana. Di sini Kak, set. Jangan jegang, ayo nggak apa-apa, ayo. Samperin aja. Ini di sini ya. Itu tadi balikin. Iya, ini, ayo samperin. Ada bau anyir. Bau banget. Bau anyir. Assalamualaikum. Bau anyir. Sosok perempuan yang tadi kegiling ini, ya nggak? Ininya botak, kulitnya. Assalamualaikum, kita sampai aja ya. Sok, jadi yang mana? Karena di sini ada 3, di situ, di sini. Tadi aku ngeliatnya di sebelah sana. Yuk, yang ini aja. Berarti yang. Assalamualaikum. Maju Jan. Bau. Assalamualaikum. Oh, dia duduk selonjor di sini tuh. Assalamualaikum. Bau bau amis, maaf, saudara mistis. Ngeliatin matanya belotot ya. Sok, pegang. Berani nggak? Nggak apa-apa, harus berani. Pegang sini, sentuh. Assalamualaikum. Apa? Pelan. Kamu jangan narik-narik, pelan aja, jangan narik-narik, diam. Kamunya diam. Assalamualaikum. Terus masuki terus. Kamunya jangan kasar, diam, nariknya jangan kasar. Terus tanya bisa nggak, ngobrol bisa nggak? Tangannya tangan jadinya dicomot tuh, telunjuknya tuh digini-gini tuh. Basah nggak jangan berasannya, rasain pelan-pelan, masuki ya. Terus lihat, terus tenang aja, teteh jagain, nggak usah takut, biar bisa masuk dalam ngobrol sama dia. Ini dia udah mau loh interaksi. Saya nggak akan ceritakan dulu sosoknya seperti apa, biar Jenny nanti yang berinteraksi, yang menceritakan. Ayo pelan, masuk, diam ya. Ketawa ngeyel ini, dia mentransferkan. Jadi Jenny bukan kemasukan kalau saya lihat. Jadi si sosok ini mentransferkan apa yang dia rasakan. Sekarang dia tertawa, tapi tertawanya seperti sambil nangis. Maksudnya maaf, kayak orang gila gitu maksudnya, dianya ya. Masuki terus Jen, terus. Baunya. Tarik nafas, dah. Diam, udah jangan ganggu lagi, diam. Kalau aku mati rasa banget ya. Mati rasa, sahabat mistis dia. Waduh, bisa dilihat tuh. Kayak orang habis berenang, basah. Kedinginan, basah. Kalau habis berenang kan kayak kaku gitu, tuh. Ini kaku banget ini. Tar. Tapi aku ngerasain di perut aku tuh sakit juga teh. Bentar. Bismillah. Tarik nafas. Udah keringat dingin. Teteh nggak biarkan dia masuk, sebenarnya dia pengen masuk ya, maksa masuk lewat sini kan. Nggak tahu di bawah sini sih. Jadi basah aja. Oke, awal tadi kan dia ngeliatin Jenny terus tuh melotot. Nah, teteh sebenarnya tadi ada 3 sosok yang teteh lihat di sini. Terus kita tadi juga ada nyium bau amis ya, bau amisnya tapi bau amis yang bukan bau amis darah seger gitu, kayak bau busuk ya, bau busuk banget gitu, bukan bau bangkai ya, bau busuk. Nah,
Terus Jenny cerita tadi yang di sini yang Jenny rasain. Aku ngerasain sih tangan aku emang dipegang. Iya, sampai kaku. Dia basah banget. Basah. Terus basah banget. Nggak tahu itu apa, nggak tahu. Darah pasti. Darah, basah lembek gitu kan? Iya. Terus aneh aja gitu. Aku ini tangan kayak ingin di apa ya? Jadi pengen narik aja. Dia pengen narik aja, pengen Jenny nemenin dia. Kalau saya ceritakan sahabat mistis, posisi duduknya dia tuh nyerondot nih, kepalanya ke sini. Terus gini nih, jadi kepalanya, jadi duduknya gini. Nah, gini, jadi Jenny ngeremas gini sambil ngeliatin. Iya, tangannya tuh gini-gini. Iya, ngeremas gini. Terus tadi jadi ada pentransferan energi yang Jenny rasakan kan dari dia tuh pengen nangis, pengen ketawa gitu ya. Antara seneng dan sedih dia rasakan. Iya. Terus apa lagi yang Jenny rasakan tadi? Merinding semuanya sahabat mistis lihat. Terus ngerasa ini sih kayak dia emang pingin narik, pingin ngajak bener-bener ya ingin berinteraksi ya. Jadi sebenarnya banyak banyak hal yang penasaran di dia, ingin diceritakan. Jadi mungkin kalau lebih fokus lagi nanti kita berinteraksi. Tapi sahabat mistis, ini baru kita masuk penelusuran. Sosoknya sudah interaksinya lumayan, tapi ini sosok perempuan yang memang di sininya penuh darah kalau saya lihat. Tapi ada lagi satu perempuan yang ininya yang mungkin bisa dibilang horde-nya dari yang tadi Pak RW ceritakan. Allah, interaksi suaranya berang-berang kedengeran ini dari jauh. Botak ininya memang kulitnya ngelebar. Nah kalau ini bukan, darahnya kayaknya ini masih kecelakaan juga. Beda. Kecelakaan, soalnya ini tangannya yang penuh darah. Kita lanjut ke tempat Allah tuh. Allahu Akbar. Masih melawan. Allahu Akbar. Aman? Udah. Aman Pak RW? Udah. Assalamualaikum. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau ada yang berinteraksi terus mau bercerita Pak RW dengan senang hati. Mungkin beliau ada yang mau disampaikan, saya dengan senang hati. Nggak apa-apa Pak RW. Assalamualaikum. Gak apa-apa, iniin aja. Kayaknya ada dari awal kayak memang ada yang mau meminjam badannya Pak RW, siapa tuh ada yang disampaikan terhadap kami. Gak apa-apa Pak RW, dilos aja. Assalamualaikum. Maaf ya Allah, dilemparin dong kita. Enggak bisa. Nggak bisa? Sama yang lain, ya. Barangkali ada mau ya, tapi Pak RW aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Oke, kalau begitu saya lanjutkan lagi Pak RW ya. Oke sahabat mistis, gangguannya lumayan, intensitas dari mereka itu lumayan cukup kuat dan hawanya energi juga membuat kita semua mual. Kalau saya nih kayak ludah kering. Ada bau busuk juga di sini ya. Yuk lanjut lagi yuk. Saya penasaran ke arah yang tadi. Di sini ada tunggu kamu satu. Assalamualaikum. Ya ampun, ada yang ketawa. Iya Kiki. Ada yang ngeliatin lagi. Oke. Saya nggak ada loh, kalian jangan nantang-nantang. Saya nggak suka menantang, saya juga tidak suka ditantang. Saya tidak menantang, saya juga tidak suka ditantang. Kenalan baik-baik, ayo. Ngobrol baik-baik, oke, ayo. Tapi jangan kayak gitulah. Nggak usah pada pasang kuda-kuda. Nggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, maaf. Maaf ke diri saya karena bilang assalamualaikumnya jadi. Ayo Jenny, sini dia. Biasanya sosok-sosok makhluk gaib itu di sini kan tempatnya luas. Mereka itu pada diam kayak lobang di tempat yang berlekuk kayak gini. Contohnya di sini. Ini banyak sekali anak-anak lagi duduk. Kalau di alam manusia tuh mereka seperti lagi main-main gitu, kayak main bekel apa. Ini di sini rame banget. Iya. Ini banyak sosok anak-anak rame kayak taman bermain kalau di sini, tapi di situ tuh ibu-ibunya, bapak-bapaknya, terus ada yang memang satu. Ini sosok genderuwo yang tadi di luar yang saya lihat dia mulai masuk, dan biasanya sosok genderuwo itu lihat perempuan tuh iseng.
iseng. Saya nggak suka diisengin, saya nggak suka nantang, tapi saya juga nggak suka ditantang. Bentar ya, saya mencari tempat yang benar-benar energinya kuat dan bisa berinteraksi dengan kuat. Ini masih lutut lemas nggak sih, Jan? Lemes, getar banget. Getar ya? Hai adek, nih Jan, di sini banyak sosok anak-anak. Kayak dia lagi main apa sih? Tahu, kayak main congkak-congkak gitu kan, gini-gini. Assalamualaikum adek. Aku sama temannya. Bisa jadi ngumpul di tempat-tempat mojok. So ini kan sekat-sekat ya, banyak Iya. ruangan. Betul. Nah, Iya banyak. Jan, berdiri di sini deh. Berdiri, tapi jagain, tenang aja. Jangan lihat masuk ke arah sana. Tek, diam. Terus. Tangannya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, diam. Tarik nafas. Dua-duanya tangan aku berat. Terus sosok anaknya mulai bergelayutan. Ayo jadi ikutin coba. Ajak mereka ngajak main nggak apa-apa. Ikutin. Tadi di sini. Adek, ayo mainnya, jangan ngajak ke tempat yang nggak belas ya. Kalian bisa. Tetehnya nggak bisa. Ayo. Jangan pejamkan matanya, rasain. Rasakan terus dia. Tarik nafas, pejamkan matanya, ajak main. Anak-anaknya bisa nggak? Gak usah takut, mereka anak-anak. Diam. Itu ada nih kunti juga tuh, 3 melototin. Ayo, siapa lagi yang mau main? Adek, sini. Ini nih kuntinya ngedeketin, masuk. Permisi. Permisi. Aduh, namanya siapa? Aduh, ini tuh kan. Sosok kunti bertiga, satunya langsung masuk. Neng, kok bau banget sih, Neng? Namanya siapa? Ayo, ngobrol dong. Kecium nggak bau amis? Namanya siapa? Jangan keluar masuk. Jangan jebak saya loh. Kamu ada di sini loh. Ayo, jangan tipu saya. Mata saya ngeliat. Ini adik saya. Ayo. Kan kamu bohong. Jangan bohong sama saya. Mau nipu jadi adik saya padahal kamu ada. Namanya siapa? Ngobrol. Oh, yang jaga di belakang. Berapa banyak itu? Barusan datang bertiga. Terus kenapa? Oh, banyak. Kamu suka ganggu orang-orang nggak? Orang lain aja ganggu. Orang lain ganggu di sini? Oh, temennya. Banyak banget temennya. Kamu suka ganggu orang-orang juga kan? Orang lain ganggu saya. Oh, oke. Tapi kamu nggak pernah ganggu? Kadang-kadang. Kamu suka bohong loh, pura-pura pergi, terus baru padahal masih ada. Kan saya lihat. Ada yang mau disampaikan nggak? Di sini ada apa aja teman-teman kamu selain sosok kamu perempuan berambut panjang tapi gimbal? Kamu nggak suka keramas? Ya. Kenapa nangis? Kenapa? Ada yang mau diceritakan? Bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu apa? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ada yang bisa saya bantu? Untuk kamu dan teman-teman kamu. Tapi kan kamu cuma hilangnya segini, nggak semua. Udah. Sosok Horin dari yang tadi kecelakaan itu. Ya mungkin jadi keadaannya seperti kalau di manusia depresi, terkadang sedih, terkadang nangis, ingin punya rambut, tapi kan ini rambut bawah kamu masih ada kesini. Ini aja kan sakit ya? Ada yang bisa saya bantu? Udah jangan bohong, saya ngobrol terus, ngobrol. Nggak mau dibahas. Jangan bikin sakit adik saya ini perutnya. Kamu jangan diam di sini. Ngobrol. Tuh kan? Makanya jangan bohong sama saya. Ini kamu jangan diam di sini. Ada yang mau disampaikan nggak? Saya baik-baik sok. Ada yang mau disampaikan? Rambut doa, mau doa? Saya ingin punya rambut. Ingin punya rambut? Masa saya harus kasih wig sama kamu? Udah, ya.
Terus kamu gangguin hanya cuman pengen punya rambut aja? Enggak kan? Karena banyak wanita. Banyak wanita di mana? Di sini? Temennya? Temennya? Kamu nggak jelas. Teman kamu ada lagi nggak? Terus kamu yang kamu tahu selain teman-teman kamu ini ada apa aja? Ada sosok yang kamu takutin nggak di sini? Oh, di sebelah sana. Sosoknya kayak apa? Di depan. Oh, yang genderuwo itu suka gangguin kalian nggak? Dia jagain di depan. Oh, dia jagain di depan. Sama yang jagain di belakang kenal? Saya jaga di belakang. Jaga di belakang. Itu yang sosok yang di pohon beringin kenal? Oke, beda dimensi berarti. Oh, nggak kenal kamu ya sama sosok, padahal itu sesepuh kamu nggak kenal. Allah. Yuk keluar. Assalamualaikum. Jadi bisa kita rasakan dan kita dengar juga mereka benar-benar ganggu. Ini keringat saya juga udah mulai keringat dingin. Dan ini tadi adalah sosok perempuan yang tidak ada rambutnya, hanya rambutnya tinggal sisa sini berapa helai di sini. Tapi helaiannya juga sudah gimbal, sudah tidak berbentuk helaian. Mungkin nggak pernah keramas kalau saya bercandain, maaf. Jadi apa yang dirasakan? Tadi kan lagi main sama anak-anak. Tadi tuh aku ngerasain ada anak kecil. Betul. Anak kecil megang 3 orang tadi. Tapi nggak tahu kenapa ini kepala berat. Tiba-tiba berat, los aja ya. Ya itulah sahabat mistis. Jadi sekarang ini masih luas, panas banget ya. Memang berasa panas banget, tapi tempatnya masih cukup luas. Kita lanjutkan ke tempat spot-spot yang memang menurut saya di sini setiap tempat sih ada penunggunya, ada ininya, ada yang jaganya juga. Ada sosok genderuwo yang di depan, jaga di depan. Sosok kuntilanak atau sosok kuntilanak juga banyak. Perempuan berbaju merah juga itu yang selalu aktif belum kita temui. Dan ada sosok leluhur yang saya bilang itu butok ya, karena sosoknya besar. Tapi kalau ya bisa dibilang positif negatif, kenapa? Karena ya tergantung kita dimanapun berada. Istirahat dulu nggak? Masih kuat ya? Saya sih kering, mulut gitu kering, kayak energi kita tuh kekuras ya. Ya, biasanya apabila tempatnya frekuensinya besar, eksistensi dari mereka kuat, biasanya oksigen kita juga keambil. Mulut kering, pusing. Yuk kita lanjutkan lagi karena masih banyak sosok-sosok yang belum kita temui. Explore lagi.